pagi, Bapak Ibu Saudara, kedamaian dan kesejahteraan dari Tuhan kita, Yesus Kristus, menyertai kita. Bapak Ibu Saudara, tentu pagi hari ini semua sehat, semua diberkati Tuhan, dan yang masih bergumul dengan kesehatan tubuh, kelemahan tubuh, kita akan terus doakan. Ya, dan pasti Tuhan akan menyembuhkan. Ya, Bapak Ibu Saudara ya, kita merenungkan firman Tuhan hari ini. Nah, ini judulnya berjaga-jagalah, ada pencuri. Ya, Bapak Ibu Saudara, berjaga-jagalah, ada pencuri. Ya, Bapak Ibu Saudara ya, berjaga-jagalah, ada pencuri. Ini judulnya nih, ya. Nah, firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, di dalam Yohanes 10 ayat 10 mengatakan bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat Yohanes 10 ayat 10 itu Tuhan mengatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam kelimpahan. Itu enak, dan enak kok Bapak Ibu Saudara ya. Jadi Tuhan datang supaya kita memperoleh kehidupan. Lalu kita bukan hanya kehidupan yang indah, yang bersama Tuhan, tetapi juga kelimpahan, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini akan terjadi jika tidak ada pencuri yang datang, yang mencuri, dan yang membunuh, dan yang membinasakan, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu perintahnya adalah berjaga-jagalah, sebab ada yang mau mencuri, dan juga ada yang mau membunuh, dan ada juga yang mau membinasakan. Nah, kita harus berjaga-jaga, perintahnya. Kenapa kita disuruh berjaga-jaga? Karena sebenarnya pencurinya lemah, Bapak Ibu Saudara. Orang yang berbuat salah, orang yang berbuat dosa, orang yang buat kekeliruan itu lemah sekali. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, perintahnya adalah berjaga-jagalah. Karena pencuri, kalau Anda berjaga-jaga, pencuri nggak akan berani. Pencuri nggak akan nerobos, pencuri nggak akan mengambil, karena Anda sangat berkuasa, Anda sangat kuat, Anda sangat hebat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, perintahnya adalah berjaga-jagalah. Karena kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita sangat mendukung sekali untuk kita melawan pencuri itu. Nah, tetapi perlu kita mengetahui apakah yang dicuri. Kalau yang dicuri cuma barang-barang yang duniawi, itu orang berkata ya itu bisa dipakai, bisa dicari lagi gitu ya. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, kalau yang dicuri itu beda dengan hal yang dunia, tetapi ini yang terbesar di dunia. Maka Bapak Ibu Saudara, kita perlu berjaga-jaga, dan kita perlu Bapak Ibu Saudaraku melihat dengan cermat apakah pencuri itu mengintai itu gitu. Nah, sebab ketika Anda dan saya, Bapak Ibu Saudaraku, tidak menyadari, kita terlelap, jangan-jangan pencuri datang, kita sudah tidak punya lagi itu. Gitu. Banyak orang mungkin tidak sadar bahwa itu sudah tercuri. Gitu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, perintahnya sekali lagi adalah berjaga-jagalah. Sebab ada pencuri. Pencurinya datang itu bukan memberitahu, dikatakan Alkitab. Tetapi kita nggak tahu kapan itu datangnya. Gitu. Jangan-jangan sudah tercuri. Jangan-jangan sudah terbunuh. Jangan-jangan sudah terbinasakan. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, Alkitab memberi pengertian kepada kita, Tuhan memberi pengertian kepada kita. Saya harap ini sesuatu yang menggairahkan, sebab itu menggairahkan saya, Bapak Ibu. Saya berharap itu juga menggairahkan Bapak Ibu Saudara semua.
untuk kita berjaga-jaga dan untuk kita tidak tercuri, gitu. Untuk kita tetap punya. Itulah yang terbesar, Bapak Ibu Saudaraku. Harta yang terbesar. Anda tidak akan mewariskan harta-harta itu jika Anda tidak punya. Dan dunia kehilangan. Bahkan mungkin di sekitar kita sudah kehilangan. Itu ternyata sudah tercuri. Pencuri datang itu kita tidak mengetahuinya ketika kita tertidur terlelap. Oleh karena itu kita mengetahui dulu apa yang sedang diintai oleh pencuri itu. Ya, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, pencuri itu mencuri, membunuh dan membinasakan. Rupanya yang diintai adalah di 1 Korintus 13 ayat 13 ini, Bapak Ibu Saudara. 1 Korintus 13 ayat 13, gampang ini. Ya, 1K 1:3 gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang tercuri? Anda lihat di sini, demikian tinggal ketiga hal ini. Jadi yang di dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku, ada 3 hal yang sangat besar yang sedang diintai. Yang pertama adalah iman. Yang kedua adalah pengharapan. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Tinggal 3 hal ini di dunia. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan kadang orang tidak menyadari bahwa itu tercuri. Sebenarnya pangkal dari sebuah bahagia, pangkal dari sebuah berkat, akar dari sebuah berkat, akar dari sebuah perkenanan. Itu 3 hal ini, Bapak Ibu Saudara. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan dunia banyak kehilangan itu tanpa sadar. Tanpa sadar sebenarnya sudah tercuri, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi iman, pengharapan, dan kasih. Banyak orang, Bapak Ibu Saudara, sudah kehilangan iman. Dia tidak beriman kepada Tuhan lagi. Imannya dia kandas. Ya. Sebab tanpa iman, dikatakan dalam Roma 14 ayat 23, kita tidak berkenan kepada Tuhan. Iman itu membuat segala sesuatu, saudara-saudaraku, yang tidak ada menjadi ada. Itu iman, Bapak Ibu Saudaraku, Alkitab katakan. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum. Karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Nah, perlu kita mengetahui, Bapak Ibu Saudara, bahwa apakah kita beriman, makan pun, melakukan segala sesuatu pun, kalau tanpa iman, itu berdosa. Apakah kita masih membaca firman? Sebab iman itu datangnya dari pendengaran dan pendengaran firman Kristus. Dengan imanlah kita berkenan kepada Tuhan. Dengan imanlah kita selamat. Sebab hidup kita harus kita jalani dengan iman, Bapak Ibu Saudara. Tanpa iman kita berdosa. Yang kedua adalah pengharapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi Alkitab memberitahu kepada kita, saudara, yang pertama adalah iman. Iman jugalah yang warisan terbaik di dunia ini. Ya, Anda walaupun tidak punya harta, tetapi Anda punya iman, Anda bisa mewariskan kepada anak Anda iman, maka iman itu bisa mengguncangkan dunia. Dan yang kedua adalah pengharapan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, pengharapan orang itu harus hidup dengan pengharapan. Anda setiap hari menjalani dengan pengharapan. Bapak Ibu Saudara ya, Anda bekerja dengan pengharapan. Anda berusaha dengan pengharapan. Anda belajar studi dengan pengharapan. Anda berkeluarga juga berpengharapan. Pasti ada pengharapan, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau pengharapan itu tercuri, maka Bapak Ibu Saudaraku, kita akan hilang kekuatan kita. Kalau orang sudah tidak punya pengharapan, dia akan tidur terus di kamar. Dia tidak akan mandi terus. Dia bisa-bisa hilang ingatan, Bapak Ibu Saudara. Ya,
Jadi oleh karena itu kita mesti berjaga-jaga. Jangan-jangan pengharapan kita bisa diambil dan kita bisa binasa nantinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada iman, ada pengharapan yang harus kita jaga dalam hidup kita. Iman kepada Tuhan, iman terhadap apa yang harus kita kerjakan, pengharapan dalam hidup kita, itu harus kita jaga dengan baik-baik. Dan yang terakhir adalah dikatakan kasih Bapak Ibu Saudaraku. Ya, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Bapak Ibu Saudaraku, rupanya banyak orang sudah tercuri kasihnya itu. Ya, pasangan tidak lagi membara cintanya satu sama yang lain. Di keluarga kasih menjadi dingin. Di dalam gereja kasih terhadap jiwa-jiwa tidak lebih dari kasih terhadap sebuah ibadah atau aktivitas yang lain. Kasih terhadap tetangga kita tidak lebih tinggi daripada kasih. Banyak orang kehilangan kasih, Bapak Ibu Saudaraku, karena sebenarnya sudah tercuri. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini, kedamaian dan kesejahteraan dari Tuhan tentu akan adanya iman, pengharapan, dan kasih itu menyempurnakan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Kita menjadi bahagia karena kita punya 3 hal yang akan selalu diincar oleh si iblis. Yang pertama adalah iman. Kita jadi malas baca Alkitab, kita malas PA, kita malas untuk melakukan itu. Hati-hati, iblis akan meningkatkan kepengharapan supaya pengharapan itu tidak ada lagi muncul dalam hidup kita, dan kita bisa Bapak Ibu menjadi stressing karena kita putus asa. Bapak Ibu Saudara, bahaya, banyak orang mengalami ini. Dan yang ketiga adalah kasih. Jangan sampai kasih kita menjadi dingin karena kedurhakaan, karena media yang memberitakan selalu negatif. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa supaya dunia ini tidak kehilangan iman, pengharapan, dan kasih. Supaya anak-anak Tuhan tidak kehilangan iman, pengharapan, dan kasih. Supaya setiap kita, Bapak Ibu Saudaraku, sampai akhir Tuhan jemput kita punya iman, pengharapan, dan kasih itu kepada Dia dan kepada sesama kita. Tuhan memberkati, mari kita berdoa.